case aja sih, nggak ada kaitannya dengan case, bukti, fakta aja dia fokus di situ dan dia baca tiap itu dia bacain ininya ya. Yang pasti dia sangat fokus dengan persidangan yang dia hadapi sekarang. Jadi kalau tadi teman-teman media melihat bagaimana klien kami mencatat semua yang dijawab oleh saksi, sampai dia bisa bertanya dan dia bisa menanggapi, berarti dia sangat fokus dengan persidangan ini. Sidang hari ini menurut kita juga bagaimana klien kita juga perhatian ya dan mencatat semuanya, terus juga beberapa hal yang kita bantah juga itu masuk gitu ya di dalam keterangan daripada para saksi tadi, terutama dalam kaitannya dengan illegal mining, terus masalah peta, masalah luasan hutan, lalu juga laporan keuangan yang tadi sempat juga kita cocokkan. Nah, karena itu nantinya akan juga menjadi bagian daripada pembuktian yang sedang kita persiapkan. Ya. Kaitan dengan laporan keuangan. Tambahan satu lagi, ini sama nih dengan yang keterangan dari minggu lalu ya. Jadi ini semakin menguatkan apa yang dimaksud dengan penambangan ilegal itu sendiri. Jadi yang namanya penambangan ilegal sebenarnya itu balik lagi asumsi dari PT Timah itu sendiri. Tadi juga sudah semakin dikuatkan bahwa yang namanya ilegal atau tidak ilegal hanya berdasarkan dapat SPK atau tidak ada SPK. Dalam artian kalau tidak ada izin dari PT Timah maka itu dianggap ilegal. Jadi kita tidak berbicara soal nomenklatur undang-undang pertambangan. Apa yang namanya tambang ilegal apa tidak itu beda. Tidak berdasarkan undang-undang, tapi hanya berdasarkan dapat izin atau tidak dapat izin, begitu ya? Ya, berkaitan dengan IUP yang dimiliki, terus bagaimana juga hak milik yang dimiliki oleh warga masyarakat yang masih ada, itu juga masih adanya irisan-irisan tadi itu, sehingga memang kalau tadi pertanyaan dari Harvey misalnya terkait dengan adanya protes dan lain sebagainya, itu memang juga salah satu sebabnya karena memang juga adanya tentang sengketa berkaitan dengan agraria itu, gitu. Kepemilikan lahan, tapi satu sisi lain diklaim bahwa ini adalah miliknya daripada IUP PT Timah. Tadi pertanyaan berkaitan dengan Pak Ali, misalnya masa kecil Pak Ali nggak berani ngomong gimana sebenarnya praktek yang selama tahun 2005, sebenarnya kan dia orang lahir di sana gitu ya Pak. Dia tidak berani mengungkapin aja mungkin bagaimana sebenarnya praktek yang sudah berjalan. Nah, sehingga tadi pertanyaan berkaitan dengan kerusakan lingkungan, ya dalam undang-undang pertambangan juga dibilang yang namanya pertambangan darat itu pasti akan punya dampak terhadap lingkungan. Tetapi berkaitan dengan terganggunya lahan tadi itu juga kemudian makanya di dalam ini ada jaminan reklamasi itu menjadi sangat penting untuk dikembalikannya gitu ya. Nah, ini yang kemudian dana jaminan reklamasi itu yang dijadikan sebagai dana untuk mengembalikan. Ya nggak mungkin juga mengembalikan seperti semula ya. Sama kayak kertas ya. Kertas lempeng kalau dikucek-kucel, mau disetrika, mau itu tetap akan menimbulkan bekas gitu. Nggak akan dia kembali semula seperti baru pada waktu kita ambil kertas itu sebelum kita kucel ya. Jadi itu juga yang terjadi dengan pertambangan darat gitu. Ya kayak ilustrasinya kayak kertas aja lah. Kertas dikual-kual terus dibalikin, mau diairin, mau terus disetrika, tetapi dia akan menimbulkan bekas, ada guratan-guratan. Nah, guratan-guratan itu yang sebutannya dalam pertambangan sebagai area terganggu. Bukan kerusakan lingkungan, jadi beda. Ya. Tadi kan kita sempat interview sedikit sama JPU-nya ya, bilang kalau saksi pada hari ini itu merupakan dakwaan gitu lah, istilahnya menguntungkan pihak JPU. Dari jawabannya. It's about perspective. It's about perspective. Jadi ya memang perspektif kita juga kan kita bertanyanya berkaitan dengan kepentingan pembelaan kita. Dan jawabannya juga itu akan memberikan dukungan yang signifikan bagi pembelaan kita yang sedang kita siapin, termasuk juga pembuktian yang juga sedang kita siapin. Persidangan selanjutnya ini hari Kamis rencananya Belum tahu siapa yang mendirikan, kita nggak dikasih tahu sampai sekarang. Terus mau dinunjukin buktinya yang mana juga kita nggak tahu. Tadi tuh kenapa masalah bukti dalam kayaknya ada sedikit ribut masalah bukti dicentang atau tidak? Nah itu kan masalah menunjukkan, kan sebelum sidang mereka sudah menunjukkan. Ketika dia bilang melihat, seharusnya pada waktu persidangan bukti yang dibilang melihat itu sudah dipersiapkan, sehingga pada waktu pertanyaan diajukan itu disampaikan ini
gitu loh. Jadi kan nggak perlu semuanya. Dan checklist itu mestinya kita terima sebelum sidang, jangan setelah sidang terus kita sudah belum mengiyakan suatu hal yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Itu yang buat saya jadinya nggak berimbang. Oke, mau bilang samanya pengadilan yang cepat biaya ringan, tetapi juga harus berimbang. Wewenang itu harus berimbang dengan hak. Nah ini yang mau kita perjuangkan, ya. Oke. Dakwaan JPU adalah Pak Harfi menerima 420 miliar. Nah, itu benar nggak menerima uang? Belum dibuktiin, dia aja belum buktiin dari kemarin. Itu kan bagian TPPU sampai saat Belum, ini belum. pembuktiannya masih di Belum, tindak belum. pidana korupsi. Jadi TPPU-nya nanti. Yang namanya dakwaan itu kan udah dulu, Iya. ya kan? Kalau Amar bilang tuduhannya benar apa enggak, kalau dia nggak bisa buktiin, kalau dia belum buktiin, saya belum bisa bilang dong. Saya belum boleh menilai. Nggak fair kalau saya menilai suatu hal tuduhan itu tanpa belum mereka buktikannya seperti apa. Ada- Ya Mbak? Kalau terkait hubungan Pak Harfi dengan Kombes Nggak tahu, nggak ada itu. gimana? Nggak tahu saya, nggak tahu. Mendingan Mbak nanya hubungan antara Harfi dengan Sandra baik-baik saja. Nah, itu begitu, bener. Karena kan disebut di dalam Saya nggak ngerti, saya nggak ngerti itu nggak ada dalam bukti. di RBT itu sebagai apa sih Pak? Karena kan dari saksi-saksi mengatakan Pak Harfi ini nggak tahu nih secara struktural. By letter saja sih kalau gitu. Iya. Nanti kan By formal. dari teman-teman kan sudah mengikuti persidangan ya. Sebenarnya kan sudah terlihat apakah sebenarnya saksi ini semua tahu bagaimana hubungan Harfi dengan PT RBT, dan rata-rata saksi hanya menebak-nebak, mengira-ngira seperti itu dan mendapatkan informasi. Jadi kalau yang kita lihat selama ini semua berdasarkan informasi. Bahasa asumsi, Iya. nggak berdasarkan bukti by letters ya. Kalau by letters nggak ada namanya. Teman-teman mesti cek juga nih, tadi ada fakta yang menarik sebenarnya di persidangan ini, bahwa Pak Ali Samsuri ini juga sudah pernah didakwa dengan tindak pidana korupsi. Itu mungkin bisa dicek juga. Iya. Tadi sempat ditanyakan lebih jauh sama majelis hakim bahwa apa yang membuat pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang itu memutuskan Pak Ali Samsuri tidak bersalah. Kasasi pun menguatkan Kasasi juga menguatkan. ya bahwa itu kan kaitan dengan praktek SHP yang tadi ya, bisa hasil pengolahan yang itu yang kemudian dijadikan sebagai kasus, lalu kemudian di situ tidak terbukti makanya bebas. Nah, relates loh sama tadi ceritanya, ini kasus ini juga ada kaitan dengan SHP tadi juga gitu. Ya nantilah kita lihat ya. Sidang berikutnya akan berlanjut. Thank you ya semua ya. Thank you ya. Apaan? Nggak tahu, gue nggak pernah ketemu sama Sandra. Mat. Case aja sih nggak ada kaitannya dengan case, Nggak bukti, fakta aja dia fokus di situ dan dia baca tiap itu dia bacain ininya ya. Yang pasti, nggak baca yang berita pasti dia baca sangat berkas. fokus dengan persidangan yang dia Yang dia jalani. hadapi sekarang. Jadi Kalau tadi teman-teman media melihat bagaimana klien kami mencatat semua yang dijawab Mencatat oleh semua. saksi. Sampai dia bisa bertanya dan dia bisa menanggapi, berarti dia sangat fokus dengan persidangan ini. Kenapa? Wah, kami hanya menangani perkaranya saja ya. Tapi yang pasti adalah Pak Harfi saat ini sangat fokus menghadapi kasus yang menimpanya, dan ya kita berharap yang terbaik buat beliau lah. sama anak pastilah. Pasti sama anak pastilah. Namanya ditahan ya. Tapi kami fokus ke persidangan. juga sama kita juga gitu. Tapi lihat ya, tadi catatannya Harfi itu dia catat semuanya dan detail sekali dia. Buat dia, karena dia nanti kan buat diskusi lebih lanjut juga mempersiapkan apa pembelaan gitu, catatan dia punya catatannya. Tadi juga dia ada beberapa hal yang dikonfirmasi ke kita. Untuk Teman-teman kemudian bisa kita lihat kalau pembuktiannya. itu menandakan kan sebenarnya beliau itu sangat serius menghadapi perkara ini. Kenapa? Secara aturan keluarga bisa menjenguk. Secara aturan keluarga bisa menjenguk. Saya bisa bilang secara aturan keluarga bisa menjenguk. Ya. Oke. Oke ya. Ya.